kendala yang paling besar itu adalah satu, Apa itu? malas. Jujur itu. Oke guys, kali ini kita akan mewawancarai satu narasumber yang sangat berkualitas dan ini menyangkut tentang bagaimana proses pembuatan skripsi. Selamat sore Kak Leo. Sore. Oke, Kak Leo nggak sibuk ya? Tuhan, baru selesai kerja. Baru selesai kerja juga ya, berarti udah dijadwalin nih tadi ya untuk pertemuan ini ya. Benar sekali. Oke, lalu kerjanya apa nih Kak Leo? Sembari menunggu wisudanya. Kerjanya di bidang event, jadi kayak event organizer gitu, sekaligus bantu-bantu tim GA. Oh, oke. Tuh. Kalau kemarin PPL di mana? PPL-nya di satu yayasan, ya tentu tentang dunia anak-anak. Anak-anak ya? Benar. Jadi guys, ini Kaleo, jadi dia ini jurusan pendidikan anak usia dini. Jadi di ranah pendidikan anak usia dini ya dia ini. Jadi ya, nanti bulan 11 ini akan wisuda. Puji Tuhan. Ya begitu ya Kaleo. Jadi udah di ACC ya berarti ya? Mungkin tinggal nunggu yudisiumnya ya. Oke, ini ngobrol-ngobrol tentang pasti sebelum menunggu ini kayak kalian menunggu wisuda pasti banyak perjalanan yang dilewati tentunya ya. Dan yang paling distreskan atau ditakuti oleh mahasiswa akhir itu ketika membuat skripsi, ya kan? Ya, dengar-dengar sih begitu. Ya. Jadi gimana nih perjalanan Kaleo membuat skripsi ini? Gimana? Apa yang Kaleo rasakan sih dalam proses pembuatan skripsi ini? Ya, sometimes kita enjoy, sometimes juga kadang suka burnout sendiri ya. Oh gitu? Burnout, maksudnya kayak, ya kok nggak kelar-kelar gitu ya. Belum lagi ngejar kapan selesainya ini? Kapan selesainya? Aduh, jadi ya memang kalau untuk ngerjain skripsi yang paling penting adalah ketekunan sama apa ya namanya, pokoknya selalu check up atau update gitu. Ada pesan yang pernah disampaikan kepada aku, katanya meskipun prosesnya lama, yang penting selalu ada updatean. Misalnya seminggu ini ngerjain beberapa dulu. Meskipun dia lama, yang penting ada updatean setiap jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kayak oke, kita jalani aja meskipun ada turun naiknya ya. Itu schedule-nya gitu lah kira-kira ya. Harus memotivasi diri lah. Nah, kita harus gali lebih dalam lagi, tapi kita mulai dari awal. Kaleo sebelum buat benar-benar skripsi, itu judulnya langsung diterima ketika seminar proposal atau bagaimana? Fun fact nih. Awalnya kan awalnya mau coba kuanti ya. Iya, kuanti. Otomatis kalau kuanti embel-embelnya pengaruh bla 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 gitu kan. Jadi ketika proposal diterima tuh proposal. Tapi ketika dimasukkan ke ranah skripsi, tiba-tiba langsung berubah. Katanya, ganti ke kuali aja sepertinya. Gitu. Jadi otomatis metodenya diubah, variabelnya diubah sedikit. Ya kurang lebih kayak ya sama halnya dengan dimulai dari nol. Dari nol ya, karena berubah judul itu total. Wah, pengaruhnya besar sekali, saudara. Iya. Waduh, kalian kecewa nggak atau merasa aduh, apalagi nih ya kalau kita udah benar-benar siapkan benar-benar ini ya sebuah tulisan, tapi ketika ada perubahan kalian merasa kecewa nggak sih? Ada rasa ini nggak sih, malas jadinya? Lebih tepatnya kayak agak kesal ya sedikit. Kesal ya? Sedikit ya. Jangan banyak-banyak sedikit. Iya. Sama ya paling jadi challenging baru ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus memacu diri gitu. Lebih dalam lagi. Ya judulnya harus kita dalami lebih dalam lagi itu maksudnya. Gitu. Seperti itu. Lalu ini udah judulnya udah berubah nih ya. Udah berubah dan memulai dari nol. Lalu apa yang kalian alami atau seperti kendala mungkin dalam penyusunannya? Mungkin kendala yang paling besar itu adalah satu. Apa itu? Malas. jujur itu. Ngerjain yang kayak gitu, aduh, apalagi
misalnya sudah benar-benar sepi misalnya gitu kan. Kadang kan di asrama anak-anak semester lain pada kuliah onsite ya. Kita ngerjain di asrama sendiri dan sepi dong. Iya, betul. Aduh, rasa-rasanya pengen tidur terus kerjanya. Karena sekali laptopnya dibuka terus lihat, waduh skripsinya baru setengah nih, bikin pusing, mending tidur gitu kan. Jadi masalah terbesarnya itu ya diri sendiri ya. Bener. Kemalasan ya, harus memaksa diri ya. Nah, saya lihat ini kakak-kakak tingkat yang proses skripsian ya kak ya. Kita kan tinggal di asrama ya. Mereka itu stres loh. Bahkan ada yang rambutnya rontok segala macam gitu kan. Aku lihat itu kenapa sih? Emang mereka nggak tahu berbahasa Indonesia kan? Kita pakai bahasa Indonesia tuh ya. Emang dari segi kalian lihat dari teman-teman lain ya, mungkin apa yang menjadi kendala mereka itu dalam membuat skripsi itu sebenarnya? Karena skripsi ini adalah artikel ilmiah yang semua proses pembuatannya harus dicantumin, otomatis harus dibuat sedetail mungkin. Dan kalau bisa harus sedetail dan urutannya itu sangat sistematis. Nah, yang kadang bikin stres itu adalah jika ada salah penempatan atau ada hal-hal yang kurang gitu. Ibarat puzzle ya. Kalau misalnya apalagi puzzle-nya harus disusun berdasarkan misalnya tingkat gede, besar dan kecil. Urutannya gitu ya. Nah, kalau misalnya salah penempatan, itu otomatis akan runtuh gitu loh. Apalagi karena kenapa runtuh? Karena yang harusnya setelah A adalah B, ketika dimasukin setelah A adalah C, otomatis kita harus cari bridgingnya, maksudnya jembatannya gimana supaya setelah A adalah B dan B disambung ke C. Itu yang bikin pusing gitu. Apalagi kalau misalnya dosennya bilang, oh kamu variabelnya harus diganti nih. Nah, penyakit itu. Itu penyakit bikin stres gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Ini benar nggak sih ya? Aku berasumsi gini ya. Jadi itu kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa sebelum pembuatan skripsi itu, kesempatan bagi mahasiswa yang baru masuk gitu ya, 3 dan 4, 5 gitu, untuk menyusun membuat tulisan gitu. Jadi nanti pada saat proses skripsian itu dia sudah mampu untuk membuat menyambungkan kalimat. Itu masuk akal juga nggak sih itu untuk belajar dari sekarang itu untuk menyusun kalimat gitu? Ya lebih tepatnya sih sebenarnya tujuan dari skripsi itu adalah bagaimana kita mendalami proses ilmiah di mana dalam meneliti sesuatu itu harus sesuai dengan sistematika dan urutannya. Gitu. Jadi modal utama untuk kita bisa ngerjain skripsi sebenarnya adalah buat jurnal dulu gitu. Artikel ya. Iya, karena kalau diibaratkan kalau dalam sisi kompleksnya ya, complicatednya, jurnal skripsi itu adalah versi lengkap dari jurnal. Istilahnya seperti itu. Karena jurnal kan biasanya dia singkat-singkat banget ya. Bukan singkat banget juga ya, bukan berarti memudahkan ya. Apalagi kalau dia ranah sintas satu aduh. Bukan berarti kita memudahkan jurnal, bukan, tapi secara penggambaran, secara pendeskripsian ilmiah, jurnal lebih kecil sedikit gitu. Sedangkan skripsi versi lengkapnya gitu. Kenapa semua dimulai semua harus dicantumin dari proses mulainya, proses metodenya apa, teknik-teknik pengumpulan datanya gitu. Banyak sekali, punya harus lengkap lah gitu. Sampai pakai tools apa semua harus lengkap itu. Sedangkan di jurnal kan kita perlu penekanannya itu adalah inti pembahasannya itu apa gitu. Dan apa penemuanmu gitu. Betul. Itu. Jadi bagusnya itu sebelum harus memaksakan diri sebelum masuk di tahap pembuatan skripsi itu semester awal-awal itulah yang bagusnya untuk memaksakan diri, jangan copy paste kalau ada tugas. Harus kan gitu ya, berani untuk menyusun kalimat gitu ya. Bisa seperti itu. Artinya kita lebih tepatnya mengutarakan pendapat dengan kalimat-kalimat yang sesuai dan ilmiah lah seperti itu. Jadi ketika kita ingin menjawab sesuatu dan kita harus
berdasarkan fakta, istilah seperti itu. Jadi belajar bagaimana jangan cuman kalimat-kalimat kosong gitu. Iya. Bagaimana juga bisa menyerap atau memparafrase suatu teori menjadi ke versi kita gitu. Iya. Itu memang modal awalnya seperti itu. Dibutuhkan pembiasaan sih. Ya memang harus dibiasakan. Memang susah. Memaksakan diri. Iya, nah, kita lanjut nih kali ya. Ini gimana sih proses pembimbingan itu? Apa sih yang sering dialami oleh mahasiswa ketika bimbingan ya? Kalau bimbingan sih ya kadang seru, kadang enjoy, kadang malas gitu kan. Tapi kalau so far aku merasa enjoy sih karena puji Tuhan pembimbingku baik-baik ya. Iya. Ini bukan apa-apa, memang baik gitu. Bukan ada apa-apa. Jadi, yang bikin ngeri itu bukan ngeri ya, lebih tepat kayak challenging banget ketika mahasiswanya nggak ngerti apa yang dospemnya ngomongin. Iya. Harusnya ngomongin A, tapi dia nangkapnya B. Dan kalau misalnya dospemnya udah berulang kali ngomong dan mahasiswanya nggak ngerti, kan itu yang bikin kita sampai, aduh, kalau bisa nangis ya nangis gitu. Iya, betul. Jadi memang selain kita perlu bertanya dengan jelas, kita harus perlu memahami dengan cepat gitu. Karena kan misalnya dosennya bilang saya hanya punya waktu 2 menit atau 5 menit gitu kan. Karena habis ini mau meeting gitu kan. Nanti Bapak akan jelasin beberapa poin penting. Nah, jadi mau nggak mau kita harus cepat nangkapnya gitu. Dan kalau memang nggak tahu, ya harus bertanya. Nah, kadang penyakit mahasiswa ini dia hanya minta doang gitu loh. Mana sih Pak, mana sih? Tanpa harus berusaha. Oh, kayaknya bagian ini begini gitu. Oh iya. Jadi bagusnya itu ya, ketika bimbingan itu kamu harus memiliki dasar dulu yang mau dikoreksi gitu kan. Dan harus ngerti dulu apa yang mau dikoreksi gitu. Misalnya kamu mau ngoreksi tentang kaktus misalnya kan. Ya kamu harus tahu dulu kaktus itu tumbuh di lingkungan mana, kering atau basah gitu kan. Kalau di pemikiranmu semua tanaman butuh air dan tumbuh di lingkungan basah, ya kaktus nggak masuk dong gitu. Jadi harus paham dulu akarnya. Jadi nggak heran ya kalau kita lihat itu ada mahasiswa yang nangis lah. Ada marah-marah lah terus. Iya kan? Karena memang pemahamannya masih belum terlalu. Dan berharap sama dosen pembimbingnya. Dan terlalu bergantung. Iya. Ini itu dia bisa berkembang jadi. Iya. Nah, Kalio, saya dengar ini atau pernah ada ya gitu-gitu ya. Kok ketika bimbingan itu kita mahasiswa kejar-kejar dosen gitu. Emang belum dijadwalin atau memang gimana ya ceritanya itu? Kalau bimbingan dengan dospem itu pasti pakai jadwal. Nah, yang maksudnya kejar-kejaran itu mungkin ya kali mahasiswanya dosennya bilang 4:30, tiba-tiba mahasiswanya datang jam lewat 4:30. Jadi harus ngejar-ngejar gitu. Maksudnya kayak agak kurang on time gitu. Dan memang terkadang ada dosen yang suka merubah jadwal bimbingan cepat banget ya. Maksudnya kayak tanpa janjian. Misalnya si mahasiswa ini dari Jakarta Timur misalnya gitu kan, dospemnya ada di Jakarta Pusat gitu. Tiba-tiba dospemnya bilang nanti ketemuan ya jam 2. Oh, dia di jalan jam 2. Tiba-tiba udah sampai di jalan, dosennya bilang lagi, oh diundur ya, diundur ya jadi besok. Nah, menurutmu kalau kamu jadi mahasiswa itu apa yang kamu pikir? Gitu kan? Kadang begitu. Agak itu sih. Tapi itu in case, jadi nggak semua seperti itu. Gitu. Di situ lah marah-marah itu mahasiswanya itu. Nah, selain itu ada tuntutan di mana kita kan punya dospem 1-2 ya. Iya. Ada tuntutan di mana misalnya tanggal segini kamu harus sudah selesai ini ya. Dan harus sudah ACC dospem 1 bisa begitu. Nah, kalau dalam tanggal-tanggal itu dia belum, makanya dia harus berusaha kejar gitu. Kalau lebih seperti itu. Oh, jadi ini juga ya Kak. Pernah ada kan dosen pembimbing itu ada 2 kan, 1 dan 2. Jadi 3-nya itu pengujian saat skripsian. Nah, terdapat beberapa mahasiswa yang sering kewalahan menyatukan pemikiran pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, itu kok bisa begitu ya? Bukannya mereka memiliki konsep ya yang sama dalam pemotret itu. Nah, ini
kadang-kadang menjadi masalah, mahasiswanya serba salah. Kata dosen pembimbing aku yang satu kayak gini, aku bawa ke pembimbing dua, berubah. Lah, aku gimana di tengah-tengah itu? Ini kalian pernah alami ya? Sebenarnya konsepnya dospem itu adalah mengusahakan yang terbaik untuk mahasiswa bimbingannya ya. Jadi terkadang memang ada miskom. Miskom itu terjadi ketika dospem 1 dan 2 itu kurang sejalan. Iya. Kurang setuju gitu. Mungkin hal yang perlu dilakukan adalah pertama kita perlu menyampaikan ke pimpinan ya, misalnya kayak ke kaprodi misalnya gitu kan, supaya nanti ada yang namanya penyatuan lah gitu. Jadi yang menyampaikan bisa sejalan gitu. Dan memang kalau ada kasus yang kayak gitu perlu yang namanya bimbingan tatap muka sekaligus dua ya. Iya. Tapi sulit. Nah itu memang agak sulit. Dan kalau memang sudah di luar di luar kita bisa minta gitu kan sebagai mahasiswa, jadi kita harus minta bantuan dari pimpinan, dari kaprodi misalnya, seperti kepala program studinya. Seperti itu ya, karena ya kita nggak bisa maksa gitu kan. Iya. Kita tidak bisa maksa karena masing-masing punya pendapat dan pandangan sendiri. Iya. Itu. Lalu dalam proses pembimbingan itu berapa kali pertemuan sih? Sebenarnya diminta itu minimal kurang lebih 8 kali pertemuan. Harus dipenuhi mahasiswa itu ya? Ya itu kuotanya yang harus dipenuhi. Kalau lebih dari situ bagus, di bawah itu nggak boleh gitu. Dan memang ya dalam realitanya ada yang memenuhi, ada yang enggak gitu kan. Dan rata-rata yang enggak ini suka ngejar-ngejar tadi. Gitu. Nah jadi udah mulai mepet pengumpulan. Iya, baru ngejar. Itu kasus ngejar-ngejarnya dimulai dari situ. Iya. Harusnya sudah dari jauh-jauh hari gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa ya ada juga mahasiswa yang kadang bermasalah dengan dosen pembimbing? Mungkin bermasalah itu dalam hal beda pendapat kali ya. Maksudnya mahasiswanya itu udah bilang, oh ini kan sudah aku kerjakan, kenapa dosennya nggak ACC gitu kan. Sedangkan dosennya bilang, oh ini masih belum, ini kurang lengkap. Nah, hal-hal itu terjadi karena pertama mungkin kalau aku sih lebih mendukung gospelnya ya. Kenapa? Karena terkadang itu mahasiswa suka membaca tanpa memahami dulu gitu. Iya. Maksud dosennya itu mungkin kamu harus mendalami bagian ini gitu kan. Jadi kamu harus cari tahu dulu yang bagian seputaran yang saya lingkari atau saya tandai gitu kan. Tapi pemikiran mahasiswanya, oh tidak, saya kan sudah cukup gitu. Menurutnya dia cukup, padahal masih bisa didalami gitu. Iya. Nah, kadang suka ada masalah seperti itu. Asal-asalan lah intinya ya. Enggak juga asal-asalan juga, cuma memang mahasiswanya kurang detail dan kurang teliti aja. Nggak mau dicapek. Dia nggak mau capek gitu. Iya. Lalu gimana ini proses ujiannya? Ya Tuhan bisa dilewati dengan baik persetujuannya. Nah, meskipun perlu revisi ya memang perlu revisi karena beberapa harus dilengkapi gitu. Revisinya kalau dari aku sih revisinya minimal kemarin itu. Artinya nggak perlu revisi banyak-banyak gitu. Memang ada beberapa case yang mereka harus revisi, bahkan harus berubah gitu kan, total keseluruhan. Gitu. Yang penting kita sistematis dan sesuai dengan pedoman. Karena kita punya pedoman masing-masing university atau masing-masing sekolah tinggi itu punya pedoman skripsinya sendiri gitu. Jadi itu harus diperhatikan baik-baik sebelum dikumpulkan kepada para dosen dan dosen penguji. Gitu. Biasanya pertanyaan-pertanyaan skripsi itu mudah-mudah nggak sih? Sebenarnya seputaran skripsi kita sendiri sih. Yang bikin yang bikin gregetan itu ketika kita nggak tahu apa yang kita utarakan gitu. Misalnya teori yang kamu sudah rancang di pikiranmu kan, sudah kamu rancang, tiba-tiba nggak keluar. grogi ya. Iya, grogi ya. Karena suara gini gitu. Harusnya ngomong A gini, tiba-tiba keluar B. Nah, padahal udah bener kan yang B kan,
tapi terjadi aduh jadi kacau sudah. Kacau ya, jadi nggak konsisten ya. Tapi kok bisa ada ya mahasiswa yang nangis pada ujian? Pas ujian ya ada. Kok bisa nangis? Kan ujian. Kadang suka ada jari-jari ngeprank gitu sih. Oh gitu. Iya. Tapi biasanya yang suka nangis itu karena apa ya? Dia nggak bisa jawab gitu. Apa yang ditanyakan sama dosennya dia nggak bisa jawab. Tapi tentunya pertanyaan itu yang di dalam skripsi itu kan. Ya, tapi lebih dalam lagi maksudnya. Tapi kita ngomong tentang warna putih kan. Iya. Dosennya nggak akan ngomong kenapa putih bukan, tapi kamu tahu nggak asal usul warna putih itu apa gitu. Nah itu kan belum dia ini. Makanya pokoknya ketika kamu belajar tentang warna putih, kamu harus paham warna putih itu apa. Seperti itu kurang lebih. Iya. Jangan cuman kulitnya doang. Kulitnya doang. Iya sih. Iya. Ya, makanya aku heran kan ini pasti ada dosen pembimbing tuh pasti benar-benar disiapkan. Ketika diuji kan ada dosen pembimbing 3. Masa nggak ada sama sekali yang dia tahu gitu kan? Ngeblank dan biasanya di si nervous. Seperti itu. Jadi udah nervous duluan. Aduh itu pertama kali ketika dia bilang, oke kamu siap-siap ya masuk ruangan. Itu udah keringat dingin, kita udah wah mana nih? Padahal belum ngomong apa-apa udah seperti itu sih. Wah. Nah, kalau semisalnya ada yang gagal ujian itu kenapa ya? Sebenarnya kalau gagal ujian itu karena apa kesalahan besar sih. Misalnya kayak dia skripsinya nggak sistematis. Nggak bukannya ada dosen pembimbing. Iya masalahnya gini kan. Yang dilakukan adalah ketika dosennya ngomong kamu harus bimbingan 8 kali. Iya. Tapi yang terjadi mahasiswanya 8 kali dalam seminggu. Paham nggak sih kayak dia nggak ada waktu lagi untuk memperbaiki. Iya. Itu. Padahal 8 kali itu maksudnya dalam 6 bulan dalam prosesnya gitu kan. Atau lebih kalau bisa gitu. Iya. Nah bayangin dalam seminggu itu kamu bisa ngerjain berapa gitu. Ketika misal 5 bulan kamu nggak ngerjain apa-apa misalnya, kamu nggak bisa ngejar dosen misalnya gitu. Kamu nggak nanya dosen kamu. Tapi ketika bulan-bulan dekat baru ngejar kan nggak sempat lagi dong. Betul. Dan di situ terjadi masalah seperti itu. Makanya ada kepahitan dengan dosen. Dosen juga sibuk, jadi iya dosen kan sibuk lah mana iya, terus yang nganggur gitu nggak lah. Mungkin punya expectation sendiri. Gitu ya. Jadi kalau memang gagal itu karena kembali lagi kepada mahasiswanya sih. Iya. Mau lulus nggak sih dia? Dan sejauh ini memang belum ada case-case yang ada sih beberapa dosennya yang kita kurang, yang mahasiswa kurang senangi gitu kan. Cuma memang masalah terbesar dari mahasiswa dulu. Dari mahasiswa kan yang artinya mahasiswa yang maha dan siswa artinya di atas siswa udah bisa mandiri gitu. Mandiri ya. Kecuali apa sesuatu yang perlu didiskusikan baru kita dalami bersama-sama dosen itu. Bukan harus minta terus gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Apalagi sekarang teknologi udah canggih kan. Dari materi apapun cepat gitu. Dibantu sama artificial intelligence sama AI itu udah wow gitu. Betul. Nah kita lanjut nih Kak, ini mungkin sesi-sesi terakhir ya. Kan pasti proses pembuatan skripsi itu kita punya teman-teman gitu ya. Nah aku pernah lihat ada orang yang nyaman mengerjakan sendiri, ada yang nyaman mengerjakan bareng-bareng, jadi saling memotivasi gitu. Jadi yang lebih efektif yang mana? Maksudnya efektif ini gimana? Ya efektif, cepat dan nggak malas gitu. Sebenarnya kalau untuk memotivasi diri yang ngerjainnya bareng-bareng. Bareng-bareng itu maksudnya bukan satu skripsi kita kerjain bareng-bareng, bukan. Enggak. Karena skripsi itu menentukan kualitas dari kita sendiri pribadi. Maksudnya ya kita kumpul bareng, kamu kerja skripsiku gitu. Oke, misalnya kita bareng-bareng nih, jadi kita usahakan 2 jam ke depan selesai bab 1. Nah itu kan kita kayak lomba-lomba motivasi diri ya. Nah itu kan
pikir belajar orang beda-beda ya. Ada yang suka sendiri sambil bermusik, ada yang suka rame-rame gitu. Jadi pesannya ya perlu tahu dulu passion kamu dalam belajar itu seperti apa gitu. Pahami diri sih. Pahami diri ya. Iya. Nah, yang aku lihat nih kalian ya, ada mahasiswa ini yang pembuatan skripsi, ada yang kayak berlomba siapa yang siap gitu, jadi dia nggak membantu temannya gitu. Dia kayak itu bangga kalau personal ya. Itu bangga kalau temannya nggak lanjut skripsinya. Itu kan personal ya, itu urusannya dia sendiri gitu kan. Ya memang sometimes jangan, itu contoh yang nggak baik gitu kan. Saya tidak membantu teman. Cuma itu personal dia lah bagaimana. Mungkin ada masalah juga sama jadi kan. Kurang seperti itu ya. Tapi bagusnya sih kalau saling memotivasi ya. Jadi benar. Iya, angkatan kalian juga aku lihat ada yang bisa dikatakan sampai sekarang belum kelar-kelar skripsinya gitu ya. Dan aku tanya, mana sih motivasi dari teman-teman? Masa satupun gak ada teman-temannya yang bantu dia gitu ya? Intinya kita jangan bergantung orang lain lah gitu ya. Iya sih. Masih kayak kita tuh mahasiswa, jadi dia harus bisa mandiri, dituntut mandiri gitu. Iya. Ya kalau bisa ya kerjakan sendiri dulu. Kalau memang mau janjian, tinggal janjian gitu kan. Intinya jangan bergantung lah gitu. Oke. Lalu ini mungkin sisi-sisi pengakhiran, penutup lah. Ya boleh lah. Ini titik terendah kalian membuat skripsi ini udah pernah menyerah nggak sih? Belum ya? Ada udah gituan. Saya aku orangnya lumayan ambisius yang kayak tidak kepikiran untuk menyerah. Ada kepikiran untuk menyerah. Iya. Tidak ada. Sejauh ini belum ada ya. Iya. Meskipun saat ada saat tertentu kayak, aduh, nggak bisa nih ya. Atau istirahat dulu gitu ya, atau ada kemalasan gitu ya. Ya itu tadi kemalasan yang paling susahnya gitu. Iya. Jadi kita kadang itu aku pernah seminggu nggak ngerjain skripsi itu gara-gara ya itu tadi malasnya, lawan malas itu susah banget gitu. Jadi kayak ada dua kepribadian, yang satu bilang ayolah hari ini minimal 1 paragraf gitu kan, yang satu bilang nanti 6 hari langsung 6 paragraf aja gitu. Hari ini nggak usah. Itu yang harus dilawan ya. Dilawan gitu. Oke kalian, pertanyaan terakhir, apa ya? Ini 3 kali terakhir ya. Boleh ini terakhir sekalian penutup. Close statement. Apa yang kalian mungkin ingin sampaikan kepada adik-adik yang mungkin nanti menonton video ini untuk mereka ketika menghadapi skripsi? Yang pertama, rendah hati. Rendah hati ya ketika kamu tidak tahu ya harus bertanya, terutama kepada dosen gitu. Jangan sampai ini kan saya ngerjain gitu. Jadi ya bertahan sama prinsip gitu. Padahal dosennya bisa jadi dosen sudah lebih memahami gitu. Dan pada umumnya dosen itu adalah orang-orang yang ahli dengan judul yang kita lakukan. Dosen seperti melewati lah. Jadi perlu rendah. Yang kedua adalah poinnya konsisten. Meski ya 1 paragraf dalam 2 hari ya harus dikerjain. Jangan ngumpul-ngumpul dulu gitu. Intinya jangan nunda-nunda lah. Iya 2% itu aja. Oke guys, terima kasih. Ini video semoga ini menjadi berkat ya bagi teman-teman yang lagi akan skripsian ke depan. Oke.